Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel kami, Mekanik Andalan. Ya, kita bertemu kembali dan hari ini adalah part kedua. Bagaimana menjadi seorang mekanik andalan dengan cara mengetahui atau memiliki kunci-kunci dan juga tools yang harus disiapkan. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk like, subscribe, dan juga share video ini supaya kita bisa sama-sama belajar. Baik, kita langsung aja ke tool apa saja yang akan kita perkenalkan. Let's go! Berarti di part kedua ini kunci yang ke-6. Ya, benar, kunci yang ke-6. Apa aja itu kunci yang ke-6? Berikut ini. Kunci yang ke-6 kita sebut kunci Inggris, ya. Jadi orang-orang mengenalnya adalah kunci Inggris, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya adjustable wrench. Kenapa disebut adjustable? Karena dia bisa diatur besar kecilnya, ya. Jadi mau ukuran baut atau kunci berapa itu bisa diatur dari menggeser kulir yang ini. Jadi adjustable ada yang ukuran besar, mungkin kalau di luar ada yang besar sekali ya. Nah, ini kebetulan kita contohnya ada 4. Dari yang paling besar yang ukuran 300, kemudian 250, 200, dan ini yang terkecil 150 mm. Baik, selanjutnya kunci yang ke-7 atau tool yang ke-7 itu adalah hammer. Hammer kita bisa lihat di sini ada yang berbahan dari tembaga, kemudian dari plastik, ya, kemudian dari besi sendiri. Nah, ini ada plastik juga tapi ukurannya besar, dan ada yang dari karet. Fungsinya itu macam-macam dan peruntukannya untuk macam-macam juga, ya. Jadi sebagai contoh ini hammer, ya, atau palu yang dari besi itu untuk memukul atau mengeluarkan benda-benda yang cukup keras, ya. Jadi ini juga salah satu tool atau equipment yang wajib dimiliki oleh seorang mekanik andalan. Kunci yang ke-8, ya, itu adalah kita sebut kunci shock, ya. Kunci shock ini bentuknya adalah panjang, ya, ada yang panjang seperti ini. Jadi untuk menjangkau daerah-daerah yang agak dalam, ya. Ukurannya juga bermacam-macam, ya, dari yang kecil ukuran ini sampai ukuran yang besar. Kunci shock juga ada yang berbentuk standar atau pendek, ya. Ini bisa dipakai secara umum dan harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, kalau misalnya kunci shock ini akan digunakan di daerah yang jangkauannya agak mendalam, itu harus menggunakan yang namanya extension bar. Ya, ini extension bar, ya. Extension bar juga ada yang fleksibel seperti ini. Dia memiliki bentuk yang ada sambungannya, ya. Jadi dia bisa bergerak dengan bebas. Nah, selain itu, kunci shock ini juga dibantu dengan yang namanya handle-nya. Ya, handle-nya ini ada yang berbentuk seperti ini. Ya, ini untuk komponen atau membuka benda-benda atau baut-baut yang cukup keras, ya. Ini megangnya adalah seperti ini. Kemudian di sini, dan ini ada kunci shocknya masuk sini. Seperti ini. Ya. Jadi buka sini. Nah, ada juga handle yang cukup sederhana, ya. Ini seperti ini, bentuknya bar saja, ya. Ini. Nah, untuk mempercepat pekerjaan itu juga kita menggunakan yang namanya handle juga, tapi disebutnya ratchet handle. Ratchet handle ini untuk mempercepat membuka baut atau bolt atau mur yang memang sudah terbuka, cuma dia untuk mempercepat membukanya saja. Kenapa disebut dengan ratchet? Karena dia berbunyi seperti ratchet seperti ini, ya. Itu tool dan kunci-kunci yang ke-7. Kunci yang ke-8, ya, dia biasanya ada 3 ukuran yang saya tahu, ya. Ada ukuran 14,
12, dan 10. Kita menyebutnya T-range ya. Kenapa disebut T-range? Ya karena bentuknya kayak huruf T. Tuh, huruf T. Makanya kita sebut ini adalah T-range. Bukan T-range mati kemarin ya. T-range ya, huruf T. Jadi kunci T, bukan T-range mati kemarin ya. Ini ada 3 ukuran yang biasa dipakai di bengkel, 14, 12, dan 10. Ini fungsinya juga untuk mempercepat pekerjaan kita. Jadi kunci atau baut yang sudah dilepas ya, supaya dia mudah untuk dilepaskannya menggunakan T-range ini. Oke, kalau tadi di kunci 8 berbentuk huruf T, di kunci 9 ini berbentuk L ya. Makanya kita menyebutnya kunci L. Kunci L sendiri mempunyai ukuran yang beragam. Kalau kita lihat di sini ukuran 10, 8, 6, 5, dan ini ada yang kecil-kecil. Mungkin ada yang lebih kecil lagi ya, tapi kita di bengkel tidak menggunakan yang lebih kecil dari ini karena biasanya yang lebih kecil dari ini untuk barang-barang elektronik ya. Kunci L itu memiliki bentuk heksagonal di bagian ujung satu dan ujung lainnya. Dan ini biasanya sangat terbatas digunakannya untuk kunci-kunci yang hanya berkepala L saja. Ini juga salah satu tool atau kunci yang wajib dimiliki oleh seorang mekanik andalan. Kunci atau tool yang ke-10, ini juga alat bantu untuk kita bisa mempercepat pekerjaan kita. Ada 2 ya. Yang pertama, impact wrench. Ini saya kasih contoh yang bentuknya kecil saja ya. Sebenarnya ada juga yang bentuknya besar sekali. Jadi untuk membuka kunci roda itu bentuknya sangat besar dan berat ya. Itu kita nggak bisa diangkat begitu saja ya. Jadi harus menggunakan tenaga. Itu namanya impact wrench. Ini disambungkan ke kunci shock tadi yang sudah saya perkenalkan. Selain itu ada juga yang namanya ini air gun. Air gun ini adalah untuk membersihkan debu-debu di sekitar ruang mesin dan juga di kendaraan di bagian dalam. Kita sambungkan nanti ke selang angin ini ya. Jadi ini disambung ke sini. Nah, ini untuk arah kompresor angin. Jadi kita langsung bisa pakai ya air gun ini untuk membersihkan ruang mesin dan juga kendaraan yang ada. Kunci yang ke-11, 12, dan 13 ya. Kita bisa lihat kunci yang 11 ini adalah sebenarnya adalah magnet ya. Kita menyebutnya magnetic finger. Jadi jari magnet ya. Ini kita perlukan juga di bengkel kalau misalnya kita membuka baut atau mur kemudian jatuh dan kita tidak bisa menjangkaunya, pergunakan magnetic finger ini untuk mengambil baut atau mur yang jatuh tadi. Ini sangat berguna ya. Jadi jangan main-main dengan magnet ini karena ini magnet ini sangat berguna ya. Jadi biar pekerjaan kita juga menjadi cepat. Yang ke-12 ini adalah punch tool atau kalau di luaran kita sebutnya penitik. Ya, penitik. Jadi dia fungsinya itu tadi untuk memberikan tanda ya. Kalau kita bongkar kendaraan, kemudian misalnya contohnya adalah bongkar gear atau bongkar komponen yang perlu ditandain. Ini posisinya harus sesuai dengan yang dibuka. Itu kita kasih titik. Jadi pakai palu tadi atau hammer tadi dikasih titik, tik. Nah itu posisinya biar pada saat dipasang kembali itu mengikuti tanda yang telah kita buat. Nah, penitik ini ada ukuran dari yang kecil sampai yang besar. Kunci yang ke-13 yaitu terdiri dari lembaran-lembaran plat yang memiliki ukuran-ukuran tertentu. Kita bisa lihat di sini ada ukuran 020 ya. Sebenarnya adalah 0,2 mm. Kemudian juga ada yang 0,5, 1,0, 0,8 dan lain sebagainya. Fungsi thickness gauge ini adalah untuk mengukur celah ya. Biasanya digunakan pada saat tune up.
Nah, ini ada celah klep yang itu yang harus dibuat ya. Misalnya kalau cold diesel itu adalah 0,4 mm. Itu menggunakan thickness gauge ini ya. Kemudian dimasukkan di antara celah klepnya, kemudian baru kita atur kerenggangannya ya. Jadi fungsinya sangat penting sekali di bengkel ya, khususnya untuk mengukur celah-celah yang ditekankan di workshop manual supaya sesuai dengan yang ditetapkan. Oke rekan-rekan, itu tadi beberapa informasi ya yang menjelaskan kunci atau tool apa saja yang wajib dimiliki oleh mekanik andalan. Sekali lagi saya ingatkan untuk like, subscribe, dan share video ini supaya kita juga sama-sama belajar ya, supaya semua mekanik menjadi andalan.